Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bintang Inter Miami dan timnas Argentina, Lionel Messi resmi didapuk sebagai penerima penghargaan pemain terbaik dunia Ballon d'Or 2023. Messi berada di urutan pertama mengungguli dua nama lainnya, yakni Erling Haaland dan Kylian Mbappe yang masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga. Ini merupakan gelar Ballon d'Or ke-8 bagi Messi. La Pulga pun semakin meninggalkan prestasi sang rival Cristiano Ronaldo yang meraih penghargaan ini sebanyak 5 kali. Dan menariknya, tahun ini merupakan kali pertama sejak 2003 silam nama Cristiano Ronaldo tak masuk dalam daftar nominasi peraih penghargaan Ballon d'Or alias pemain terbaik dunia. Gelandang muda Real Madrid, Jude Bellingham resmi didapuk sebagai penerima penghargaan pemain muda terbaik Copa Trophy di Ballon d'Or 2023. Copa Trophy adalah kategori penghargaan dari France Football sejak 2018 untuk memilih pemain muda terbaik di bawah usia 21 tahun. Penghargaan ini dinamai berdasarkan legenda Prancis, Raymond Kopa. Bellingham menjadi nama kelima yang sukses meraih penghargaan ini. Ia menyusul Kylian Mbappe, Memphis Depay, Pedri, dan Gavi. Mantan gelandang Manchester United Fred dikabarkan diincar oleh Newcastle United untuk dijadikan sebagai pengganti Sandro Tonali. Dengan sanksi larangan bermain selama 10 bulan yang diterima Sandro Tonali karena kasus judi ilegal membuat Newcastle United segera mencari amunisi pengganti dan nama Fred mencuat sebagai salah satu kandidat. Rumor ini berasal dari laporan Fotomag. Fred sendiri saat ini sedang bermain di klub Turki Fenerbahce. Namun, laporan itu mengklaim aturan finansial fair play menghalangi Newcastle untuk mendatangkan Fred secara permanen. Oleh karena itulah, mereka berencana meminjam pemain asal Brazil tersebut pada Januari 2024 mendatang. Chelsea berpotensi berpisah dengan Ian Maatsen di musim dingin nanti. Sang bek dilaporkan siap pindah klub setelah ia didekati Manchester City dan Liverpool. Maatsen merupakan salah satu talenta muda yang lagi naik daun di Chelsea. Sejak musim lalu, ia beberapa kali dipercaya untuk bermain di sektor pertahanan The Blues. Beberapa pekan terakhir, beberapa klub top EPL dilaporkan berminat padanya. Ada Liverpool dan Manchester City yang dilaporkan tertarik untuk meminangnya. Tim Talk melaporkan bahwa Maatsen siap pindah klub di musim dingin nanti. Ia akan mendengar tawaran kedua pihak begitu bursa transfer dibuka bulan Januari mendatang. Badai cedera yang menimpa Manchester United nampaknya akan segera bereda. Terbaru, Amad Diallo dilaporkan tidak lama lagi akan merumput lagi bersama Setan Merah. Manchester Evening News mengklaim bahwa Diallo kini sudah semakin dekat untuk kembali memperkuat Manchester United. Sang winger sudah berlatih di rumput mulai awal pekan kemarin. Setelah beberapa minggu terakhir, ia diketahui berlatih di gym. Jika tidak ada halangan, sang winger bisa kembali memperkuat Setan Merah setelah jeda internasional November digulirkan mendatang. Mikel Arteta mengatakan para pemain Arsenal untuk tidak bersikap sepele dengan Carabao Cup. Meskipun dia tahu bahwa beberapa penggemar akan dengan senang hati melihat kompetisi tersebut dikorbankan demi meningkatkan harapan klub untuk meraih gelar lainnya. Arsenal sendiri akan bertandang ke markas West Ham di London Stadium Kamis dini hari dalam putaran keempat kompetisi yang belum pernah mereka menangkan selama 30 tahun terakhir. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara seputar kondisi timnya belakangan ini. Ia percaya bahwa Setan Merah mampu membalikkan keadaan di tengah periode sulit.
Manchester United bisa dikatakan mengawali musim ini dengan buruk. Sejak awal musim kemarin, Setan Merah terus-menerus mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Terbaru, mereka harus menanggung malu yang besar karena mereka kalah 3-0 dari Manchester City saat bermain di Old Trafford. Ten Hag percaya bahwa situasi timnya akan membaik setelah ini. Saya selalu percaya pada para pemain saya dan saya yakin kondisi kami akan membaik setelah start yang sulit di musim ini, ujar Ten Hag kepada United Review. Mauricio Pochettino meminta para penggemar Chelsea untuk percaya dan menunjukkan kepercayaan kepada timnya setelah kekalahan dari Brentford. Sang pelatih juga siap menurunkan tim terbaik kala melawan Blackburn Rovers, termasuk Reece James. Saya pikir mereka harus bersama kami dan saya tahu sulit untuk menjaga perasaan mereka dan itu sangat normal, kata Pochettino. Diketahui jika para penonton di Stamford Bridge mencemooh skuad Chelsea di babak pertama saat melawan The Beast setelah kekalahan ketiga di kandang sendiri, menambah tekanan pada Pochettino. Ansu Fati belum bisa benar-benar meninggalkan Barcelona. Dirinya masih bertekad kembali dan memperjuangkan tim utama Barcelona. Saat ini Fati sedang dipinjamkan ke Brighton dengan durasi 1 musim. Dia akan kembali begitu musim 2023-2024 berakhir. Sebelum peminjaman dilakukan, Fati saat itu diberikan 2 pilihan. Ia bisa bertahan di Barcelona tetapi sangat jarang bermain atau pindah demi mendapat menit bermain. Ansu Fati akhirnya mengambil opsi kedua. Di Brighton, dia sudah tampil sebanyak 13 kali dengan torehan 3 gol di seluruh kompetisi. Ansu Fati akan berjuang mati-matian di Brighton. Laporan Sport mengklaim bahwa yang dipikirkan sang pemain kini adalah kembali ke Barcelona. Real Madrid tampaknya sudah mulai ancang-ancang untuk berpisah dengan David Alaba. Pasalnya, harga sang pemain baru-baru ini sudah ditetapkan oleh pihak klub. Masa depan Alaba di Santiago Bernabeu semestinya tidak sedang terganggu. Menit bermainnya aman dan kontraknya masih akan habis pada 2026. Akan tetapi penampilan Alaba bikin salah satu klub Liga Arab Saudi kebincut. Perburuan terhadapnya akan dimulai pada musim dingin 2024 nanti. Itulah sebabnya Real Madrid menetapkan harga untuk pemainnya ini. Madrid jaga-jaga apabila rumor ini ternyata menjadi kenyataan. Real Madrid dipastikan masih akan diperkuat oleh Vinicius Junior untuk waktu yang lama. Sang winger telah menaikkan kontrak baru di Santiago Bernabeu baru-baru ini. Vinicius yang pertama kali bergabung dengan Madrid pada tahun 2018 silam. Perlahan tapi pasti ia mulai menjadi pemain andalan di lini serang Real Madrid. Winger berusia 23 tahun itu saat ini jadi pemain andalan Real Madrid. Ia kini jadi pusat serangan Real Madrid bersama dengan Rodrygo, guys. Real Madrid sendiri memutuskan untuk memperpanjang kontrak Vinicius. Mereka berhasil meyakinkan sang winger untuk menambah durasi kontraknya di Madrid. Ia menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun sehingga ia akan membela Panjulas Blancas hingga tahun 2027 mendatang. Dalam keterangan resmi mereka, Real Madrid tidak menyebutkan apakah ada opsi perpanjangan otomatis dalam kontrak sang winger. Namun kabar yang beredar menyebut bahwa ia akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di skuad Los Blancos. Pelatih baru Salernitana, Filippo Pippo Inzaghi, akhirnya sukses mempersembahkan kemenangan pertama dan korbannya adalah Sampdoria, racikan mantan rekannya Andrea Pirlo di ajang Coppa Italia. Sejak Pippo Inzaghi diangkat sebagai pelatih Salernitana untuk menggantikan Paulo Sousa, Inzaghi belum pernah meraih kemenangan sebab lagi debutnya adalah kontra Cagliari pada pekan ke-9 Serie A. Ex-pelatih AC Milan itu gagal membawa Salernitana menang, mereka hanya bermain imbang 2-2. Setelah itu pada pekan ke-10 kemarin Salernitana menyerah 0-1 di kandang tim promosi Genoa sebelum akhirnya ia bisa meraih kemenangan tepat pada saat melawan mantan rekannya Andrea Pirlo.
Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Mereka terancam 1 bulan ditinggal sang kiper Andre Onana. Sejak musim 2023-2024 ini berlangsung, Manchester United punya kiper utama. Mereka kini mempercayakan gawang mereka di bawah pengawalan Andre Onana. Sang kiper memang sempat mengalami momen yang sulit, namun 2 pekan terakhir sang kiper mulai tampil heroik di bawah mister gawang setan merah. Namun, laporan terbaru dari e-Paper Sport melaporkan bahwa MU harus siap menjalani periode tanpa Onana. Sang kiper bakal absen sekitar 1 bulan di skuad Manchester. Menurut laporan tersebut, Onana akan absen selama 1 bulan karena ia akan bermain di Piala Afrika. Sang kiper yang sudah kembali ke timnas Kamerun dikabarkan akan diplot bermain di Piala Afrika 2023 nanti. Turnamen ini digelar mulai Januari sampai Februari 2024 mendatang. Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan siap mempermanenkan Kepa Arrizabalaga. Namun mereka dikabarkan ogah membayar mahal untuk jasa sang pemain. Di musim panas kemarin, Real Madrid mengalami musibah di sektor penjaga gawang mereka. Mereka harus kehilangan Thibaut Courtois yang mengalami cedera serius. Alhasil, Real Madrid memutuskan untuk merekrut Kepa Arrizabalaga. Mereka meminjam sang kiper dari Chelsea hingga akhir musim nanti. Dilansir The Sun, Real Madrid siap mempermanenkan Kepa, namun mereka tidak mau membayar mahal untuk jasa sang kiper. Dikabarkan jika Real Madrid hanya menganggarkan dana sebesar 20 juta euro untuk jasa sang kiper. Hal tersebut disebabkan karena mereka menilai mereka tidak seharusnya untuk keluar uang banyak untuk merekrut kiper pelapis. Ini akan menjadi kendala karena Chelsea menginginkan bayaran yang mahal di kisaran 50 juta euro untuk jasa sang kiper di musim panas nanti. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.